Kakak pernah ngebayangin mungkin kakak berhubungan badan mungkin sama keluarga kakak sendiri atau orang tua itu rasanya kayak perkenalkan nama saya Franciscus Jerry, biasa dipanggil Jerry aja sih sebenarnya. Usia saya 26 tahun saat ini. Saya bekerja sebagai salah satu supervisor di brand coffee di Indonesia. Meskipun hal ini maksudnya belum banyak orang tahu tentang aseksual, terus juga belum banyak yang bahas sih di Indonesia. Aseksual sendiri adalah jenis orientasi seksual yang bukan memilih sih, tapi lebih tepatnya adalah tidak tertarik terhadap seksual itu sendiri gitu, terhadap kegiatan seksual. Mungkin beberapa aku pernah baca artikelnya, presentasinya mungkin sedikit, cuman kalau yang di aku memang nggak ada sama sekali ketertarikan gitu. Jadi startnya aseksual itu sebenarnya basically aku bisa ngeklaim diri aku ini setelah aku udah punya knowledge tentang aseksual itu sendiri. Tapi rasa tahu kalau seandainya aku itu aseksual itu sebenarnya udah timbul sejak SD gitu, dimana SD menjelang SMP, dimana masa-masa puber ya, maksudnya baik orang kan yang di umur-umur segitu lebih memilih untuk gimana sih punya pacar dong kayak gitu. Terus aku memang ikut-ikutan mereka, cuman yang namanya aktivitas pacaran itu kan pasti ada yang namanya kayak pegangan tangan, terus dempet-dempetan kayak gitu. Dan di aku sayangnya itu nggak berlaku, kayak apa sih, kayak rasanya pertama nggak nyaman. Terus setelah nggak nyaman itu kayak nanya sama diri sendiri gitu, maksudnya ini gue kenapa sih kok gue beda sama yang lain. Terus sampai di pada posisi itu aku cari tahu, maksudnya aku sempat mikir bahwa ada nggak sih romansa atau hubungan romantis di luar sana yang mereka saling mengasihi satu sama lain, tapi pada at the end maksudnya mereka nggak melakukan hubungan seksual. Kira-kira ada nggak ya? Aku selalu nanya sama teman-teman aku, kira-kira ada nggak ya di luar negeri yang kayak gitu, orang hidup berdua aja gitu, nggak usah ngelakuin apa-apa ya, sayang-sayangan aja gitu. Karena buat aku secara pribadi itu kayak yang nggak nyaman. Nah, sampai di saat itu aku belum tahu tuh kalau sejenis orientasi seperti itu adalah orientasi aseksual. Aku belum tahu. Sampai pada akhirnya aku lulus. Pas aku lulus sekolah pun aku pun belum tahu saat itu. Tetap maksudnya yang namanya pengaruh lingkungan ya, maksudnya ikutan orang-orang yang namanya ya hidup normal ya, cewek sama cowok kayak gitu maksudnya. Atau kalau mau orientasi menyimpang pun ya cowok sama cowok atau yang lain gitu. Tapi kasus aku tuh beda kok, di mana suatu hubungan kan pasti puncaknya ya di situ ya, maksudnya di seksual, maksudnya di adegan tindakan. Yes, that's it. Nah, cuman kok di aku ngerasanya kayak nggak masuk gitu, maksudnya kalau banyak orang yang nanya rasanya kayak apa gitu, emang rasanya kayak apa sih di lu? Rasanya tuh kayak mungkin kakak bisa ngerasain kalau rasanya tuh kayak like kakak pernah ngebayangin mungkin kakak berhubungan badan mungkin sama keluarga kakak sendiri atau orang tua itu rasanya kayak gitu sih di aku, kayak gitu. Jadi buat aku mau siapapun manusianya kayak gitu ya, aku sayang sama mereka ya, sayang sekedar sayang aja gitu, maksudnya ya sama hewan aja sayang apalagi sama manusia. Cuman kalau seandainya untuk melakukan hubungan yang ke situ yang nggak nyaman aja kayak gitu. Pernah sih, karena yang namanya pengaruh lingkungan kan ya, mindset aku saat itu adalah untuk biar kayak orang-orang gitu, maksudnya kok mereka bisa ya kayak gitu, pacaran ikut-ikutan lah jadinya kayak. Tapi jauh di balik itu semua ada rasa titik nggak nyaman itu, dan aku baru nelaah itu pas lulus. Ya udah, puncak dari segala hubungan ya intinya ya ke situ gitu.
Dan sampai pada suatu titik aku milih ya udah aku nggak sama sekali nggak usah deh kayak gitu. Maksudnya nggak usah berhubungan gitu, nggak usah sosokan kayak gitu. Toh daripada nanti ujung-ujungnya nyakitin orang, maksudnya nyakitin si pasangan aku gitu. Kalau untuk pengalaman pacaran sendiri pernah, karena ya itu pengaruh lingkungan tadi kan, pengen kayak teman-teman kayak gitu. Siapa sih yang nggak iri gitu, maksudnya apalagi diostok-ostokin kan, tuh temen lu punya pacar kayak gini, kok lu nggak kayak gitu. Jangan-jangan lu kelainan ya. Terus akhirnya cobalah tuh jajal, maksudnya pacaran. Sampai akhirnya ya biasalah yang namanya pacaran kan, jalan ke bioskop kayak gitu. Sampai akhirnya si perempuannya itulah yang lebih aktif dan lebih minta. Cuman aku bilang, aduh mau banget nih, kayaknya nggak nyaman. Terus di situ sempat ada rasa sakit hati karena si wanita itu menganggapnya aku itu punya orientasi seksual yang berbeda. Dalam tanda kutip aku gay kayak gitu. Tapi padahal enggak, maksudnya. Itu sih yang bikin sakit. Sampai waktu itu sempat jadi bahan olok-olokan teman-teman sih. Kayak gitu. Dulu itu sempat nyoba untuk ngelakuin. Karena gini, maksudnya sampai saat ini sih aku tetap ngerasa sendiri pada intinya. Cuman pada saat itu memang sendiri dan nggak punya teman yang sesama kayak aku gitu. Nah, akhirnya sama temen aku ini, aku disaranin untuk coba dulu aja katanya. Oke, coba dulu aja, ya kan. Have fun, maksudnya yang namanya status anak muda butuh pengakuan dong, maksudnya punya teman-teman yang di lingkaran seperti itu, maksudnya disuruh coba, dan gitu orang yang nyuruh nyoba nggak cuma satu, tapi iya coba dulu aja kayak gitu. Akhirnya udah nyoba tuh, maksudnya nyoba jalan, ya sama, maksudnya aku kasih takaran kasih sayang aku tanpa embel-embel hawa nafsu gitu, maksudnya ya sama aja kayak aku anggap kayak saudara laki-laki aku, maksudnya kayak abang sendiri gimana sih kayak gitu. Sampai jalan-jalan beberapa bulan, nggak taunya ya yang namanya puncak dari hubungan ya pasti ya nggak ngerti kenapa gitu, maksudnya ujung-ujungnya pasti melakukan itu gitu. Dari mulai hal-hal kecil yang touching gitu ya kan, tiba-tiba udah begitu. Aku ngerasa aku nolak dia, maksudnya akhirnya di satu titik dia kecewa, tapi aku pikir lagi di rumah, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan. Dengan tanda kutip, bukan karena keinginan aku, bukan karena titik kebahagiaan, tapi awalnya ingin membahagiakan pasangan kayak gitu. Jadi ketika saat itu aku mau melakukan, afternya, wah itu depresi banget, maksudnya kayak depresi habis-habisan, kayak ini gue barusan ngapain kayak gitu. Depresi habis-habisan, jelang daripada itu nggak berapa lama malamnya kakak ipar minta anterin pulang ke rumahnya bareng kakak aku bertiga sama anaknya, jadi minta nganterin ke rumah mereka. Jadi aku anterin tuh naik motor satu-satu karena mereka pengen di pick up pakai Grab kan. Grab car, nah titik poinnya itu maksudnya nggak bisa jemput di rumah, jadi cari akses yang lebih gampang lah. Jadi naik motor ke sana dan tiba-tiba pas nganterin kakak ipar aku, suaminya sama anaknya udah dianterin, terus tiba saatnya aku nganterin kakak ipar aku, nah aku tabrak dari belakang. Secara nggak langsung ya kasar katanya dibegal lah. Cuman sebenarnya niatnya bukan begal, tapi dia tuh kayak pengen ngerampas tas, cuman nabrak aku dari belakang. Nah di situ tulang metatarsal aku, punggung kaki yang di sini itu patah gitu. Terus malam itu aku dibawa ke rumah sakit. Nah intinya ketika aku di titik terpuruk itu, nah disitulah tiba-tiba pas kecelakaan itu si yang baru kemarin bikin aku depresi ini, dia bilang, udah kita sampai di sini aja, hah? Wah gila sih, maksudnya kayak udah gue sampai hal yang nggak gue suka nih gue lakuin nih buat lo. Tapi kok impactnya malah begini nih, udah kecelakaan, terus dia ninggalin gue, terus nggak berapa lama udah tuh stres, frustasi. Itu salah satu titik terendah sih, masa titik terpuruk habis-habisan. Terus nggak berapa lama aku kerja di salah satu F&B juga di daerah Kemang.
sebulan 2 bulan masih dapat transferan gaji karena dispensasi, cuman yang lebih parahnya lagi tiba-tiba bosnya sendiri, Japri, orang Prancis, bilang, Jerry, sorry banget, kayaknya kamu harus istirahat di rumah dan gak bisa join lagi sama kita. Waduh, itu tambah bertubi-tubi gitu. Tapi sampai di titik itu aku belajar, maksudnya dari pengalaman itu kayak jadi lebih tahu diri aku sebenarnya. Nah, sejak sebelum itu, sebelum kasus itu, aku tuh nggak pernah ngomong sama teman-teman, nggak pernah ngomong sama kerabat kalau orientasi seksual aku itu adalah seksual gitu. Jadi aku tertutup. Aku cuma ngasih tahu sama orang-orang yang memang aku percaya. Terus memang teman-teman yang memang mau nanya aja, mau nanya serius, yang nggak nanya kayak bercanda kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu aku lebih terbuka gitu, kayak lebih open minded bahwa ya ini diri aku gitu, maksudnya ini diri gue, mau bagaimanapun juga ya, mau pura-pura yang bukan gue gitu, maksudnya nggak bisa gitu. Mau ngikutin orang kayak nikah, merit, ya nggak bisa gitu. Walaupun udah coba ya, tapi ujungnya di gue tuh nggak happy gitu, kayak happy-nya tuh beda. Yang aku rasain adalah ketika aku nggak jadi diri aku sendiri gitu, kayak peace inside, gimana sih, kayak damai gitu. Maksudnya selama ini kayak udah nggak ngikutin apa kemauan orang, lebih jujur sama diri sendiri. Jadi kalau orang nanya, sebenarnya maaf mau nanya misalnya, sebenarnya belok ya, aku bilang enggak, aku aseksual kayak gitu. Kalau seandainya dia responnya kayak bercanda gitu, ya aku udah males jelasin panjang, masih ya browsing aja kayak gitu. Cuman kalau seandainya dia arahnya serius, ya aku jelasin secara detail. Maksudnya ini buat wawasan juga sih. Orang tua expect-nya ya buru-buru pengen punya anak. Dalam hatiku, gimana mau punya anak ya kan? Bikinnya aja nggak nyaman gitu maksudnya ya kan. Tapi kalau sama keluarga, kakak itu pernah. Jadi aku follow-followan di media sosial di Instagram. Jadi sampai waktu itu udah gemes banget gitu. Maksudnya teman-teman nanya, cewek sih yang jelas, kepo kan maksudnya, kayak ini sebenarnya gimana sih nih orang, katanya. Entah itu yang PHP-in lah, entah yang apalah pokoknya. Sampai akhirnya aku buka statement di Instagram, Instastory, dan aku komit sama diri aku, mulai saat ini aku harus jujur. Nah, saat itu aku bilang kalau aku aseksual. Orientasi aku ke aseksual, aku tidak ada ketertarikan seksual, baik itu sama siapapun juga. Gitu. Baik itu sama perempuan, pokoknya maupun sama laki-laki, maksudnya apapun itu, aku sama sekali nggak ada ketertarikan seksual. Nah, ternyata keluarga aku udah lihat semua. Salah satunya kakak, kecuali mama papa ya, karena mereka maksudnya ya orang tua masih belum pakai medsos kayak gitu. Aku nggak tahu. Jadi aku semuanya serahin ke Tuhan, maksudnya bahkan besok pun ya bukan aku aja sih, kita semua nggak tahu ya, maksudnya hari esok tuh kayak apa, besok pagi kita makan apa nih ya kan, nggak ada yang sesuai dengan apa yang kita planningin. Kalau untuk menikah sendiri, aku biarin let it flow aja, kayak ya udahlah. Yang jelas aku percaya sampai sekarang bahwa aku lahir pun bukan aku yang minta gitu. Kadang aku jadi seperti ini pun bukan aku yang minta dan bukan aku yang pengen, tapi jauh lebih daripada itu, aku percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang membutuhkan aku, the reason why aku lahir di dunia ini kayak gitu. Entah itu buat sesama, entah itu nolong orang lain dari hal-hal kecil, ya aku coba nikmatin aja hidup kayak gini, kayak gitu sih. Jujur sejauh ini aku belum pernah konsultasi yang intens sama pihak medis, maksudnya terkait aseksual bisa disembuhkan atau enggak. Tapi untuk ke psikolog atau psikiater aku udah coba beberapa kali. Cuma mereka selalu ngasih pertanyaan yang ujung-ujungnya sama, kayak kalau memang tujuannya memang sembuh, lo happy nggak? Lo lebih happy mana nanti ketika lo sembuh, atau lo happynya sekarang?
dalam kondisi lu apa adanya sekarang saat ini. Ketika memang aku udah bisa jawab itu, baru mereka kasih treatment. Aku mikir di rumah ya, aku happy dengan keadaan aku sekarang, kayak gitu. Ketimbang aku nurutin yang sebenarnya bukan aku gitu, maksudnya ngikutin orang lain. Kan selama ini dalam pencarian hidup, maksudnya ngikutin omongan orang, disaranin ini, disaranin itu, kayak udah stop, udahan lah, maksudnya nyari-nyarinya, ini udah diri gue, maksudnya kayak gitu, udah happy lah maksudnya. Oke, aku cuman mau kasih pesan bahwa aseksual itu sama sih, maksudnya kayak LGBT. Setelah aku cross check, cuman dia memang orientasi seksualnya itu sama sekali nggak ada ketertarikan. Kalau gay itu kan lebih ke sesama jenis laki-laki, kalau lesbian lebih ke sama jenis perempuan, terus kalau transgender ya lebih memilih merubah kelamin. Tapi kalau seandainya aseksual ya memang tidak memiliki ketertarikan seksual. Tapi bukan berarti aseksual itu kadang sering dijelek-jelekin, maksudnya sering diledek sama temen, jangan lu impoten atau lu nggak bisa bangun nih barang ya. Maksudnya ya nggak gitu, maksudnya aseksual itu untuk secara fisik fungsi organ seksualnya masih normal bekerja. Cuman yang berbeda adalah orientasi seksualnya. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman punya ketertarikan atau ngelihat hal-hal yang merangsang seksual, mungkin masih masuk, cuman di aku enggak. Jadi buat aku bukan untuk dihina atau dijudge kayak seolah-olah publik tuh udah tahu bahwa dia nggak happy nih. Happy tuh harus married, happy tuh harus punya anak, kayak gitu sih. Aku sih cuman pengennya kayak gitu, maksudnya diperlakukan sama, dihargain pilihannya, dihargain kalau memang aseksual itu ada. Menjadi manusia ya jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain, menerima diri sendiri sih yang penting. Karena selama ini ketika aku menjadi manusia, aku mencoba menjadi manusia lain gitu. Padahal sejatinya setiap dari kita beda gitu. Ya pelangi itu kan kalau sama semua nggak ada indahnya. Maksudnya ya kita manusia pasti kita masing-masing dilahirkan dengan sifat, karakter, latar belakang yang beda-beda, yang membuat kita itu semakin indah gitu. Bukan semakin oke, gue harus sama kayak dia, berarti nanti bakal jadi indah nih kan. Selama ini prinsipnya kayak gitu, lo harus ngikutin kayak gue gitu. Menjadi manusia yang pertama adalah, kalau menurut aku sendiri ya, jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain. Banyak susah nyari orang jujur sekarang, maksudnya baik orang yang masih nutupin sama dirinya itu siapa. Maksudnya aku ya jujur aja gitu. Dengan adanya so far ketika aku jujur sama diri aku sendiri, aku terima diri aku sendiri, aku ungkapin aku siapa gitu. Respon selama ini yang ada di otak aku tuh sebelumnya orang bakal nggak terima, orang bakal ngerasa lu aneh, lu gila gitu, maksudnya ih aneh apaan sih kayak gitu. Cuman ternyata nggak, mereka malah merangkul aku gitu, kayak nerima aku. Bahkan di titik itu kita bakal nemu siapa sih yang benar-benar klop sama kita, atau siapa sih sebenarnya selama ini yang cuman ada maunya aja, kayak gitu. Halo, saya Vini dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar terus tahu update video kita yang terbaru. Terima kasih.